Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu dalam materi daring PJOK kelas 8 SMP MTS sederajat yang dipersembahkan oleh YouTube PJOK Berbagi. Gimana kabarnya Ananda semuanya? Dimanapun Ananda berada, semoga Ananda selalu sehat walafiat. Baik, pada materi hari ini kita akan memberikan materi setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan mid semester. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Baik, untuk mempercepat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama, adapun kompetensi dasarnya. 1. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Kompetensi yang kedua, yang setelah Anda memahami, yaitu mempraktekkan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan latihan kebugaran jasmani dan mampu melakukan pengukuran kebugaran. Berdasarkan dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tadi, adapun materi kita pada hari ini terbagi dua. Yang pertama adalah konsep latihan kebugaran jasmani. Bagaimana latihan kebugaran jasmani itu? Kemudian yang kedua adalah bentuk latihan-latihan peningkatan kebugaran jasmani. Kita masuk langsung ke materi yang pertama tentang konsep latihan kebugaran jasmani. Ini sangat penting, kalau Anda pahami, perhatikan, untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri. Yang pertama adalah satu macam latihan. Macam latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Pilih latihan yang mudah dan murah, seperti lari, jogging, jalan kaki, dan lain-lain. Yang kedua, volume latihan. Untuk melatih kebugaran jasmani, bukan atlet diperlukan waktu minimal 20 menit. Tidak termasuk pemanasan dan pendinginan. Artinya dengan pemanasan 10 menit bisa 30 menit. Yang disarankan Anda melaksanakan olahraga. Agar apa? Agar terlihat hasilnya. Ada manfaatnya untuk tubuh kita. Kalau kurang kita dari 20 menit berarti juga kurang memberikan manfaat bagi tubuh kita. Itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, ini juga sangat penting, yaitu frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani, latihan sebaiknya sering dilakukan. Untuk latihan bukan atlet kayak kita, ya, kayak ada anak Anda yang bukan atlet, itu latihan 3 kali seminggu itu sudah cukup. Ya, meskipun demikian, latihan 4 sampai 5 kali seminggu memberi hasil sedikit lebih baik, boleh juga. Artinya jangan setiap hari, 7 hari latihan terus. Jadi ada jeda waktu tubuh kita untuk beristirahat.
karena tubuh juga mempunyai hak untuk istirahat. Kemudian yang keempat, yang penting, yang sangat penting juga, ini adalah intensitas latihan. Jadi untuk menentukan kadar intensitas latihannya, berapa lama, berapa banyak, ya, usia daya kardiovaskuler, ya, bagian tubuh kita di dalam organ tubuh kita ini, itu ada, kita bisa menggunakan teori dari Katz dan Merdel. Jadi kita akan mengukur, ya, kemampuan kardiovaskuler kita. Berapa sih kemampuan kita untuk bisa berolahraga? Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi ketika kita olahraga harus sesuai dengan DAP kita, development appropriate, sesuai dengan kebugaran, kemampuan tubuh kita masing-masing. Jadi setiap kita itu berbeda-beda. Makanya untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan teori dari Katz dan Merdel ini, cara menghitungnya. Menghitung denyut nadi maksimal. Gimana cara hitungnya? Mari kita bersama-sama menghitungnya. Teori Katz dan Merdel, ya, tentang frekuensi denyut nadi maksimal dengan rumus. Jadi dengan rumus DNM itu denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurang umur. Nah, misalnya kita, Ananda berusia 13 tahun. Jadi berapa denyut nadi maksimal yang usia 13 tahun itu? Yaitu 220, ini rumus utamanya, ya, dikurang 13 tahun umur kita menjadi 207. Jadi denyut nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 27 denyut nadi per menit. Ya, ukur tekanan intensitas latihannya untuk latihan seseorang yang bukan atlet sekitar 70 sampai 85% dari 100%. Dengan lama latihan 20 sampai 30 menit. Jadi kita bisa gunakan intensitas yang paling rendah 70% saja dari nadi maksimal kita. Jadi 220 dikurang umur dikali 70%. Didapat hasil 144,9. Kita buang menjadi 145 untuk nadi per menit. Jadi setelah kita melakukan kegiatan olahraga, kita bisa cek denyut nadi kita selama 1 menit. Kalau antara 145, ya, mendekati itu berarti kondisi kardiovaskuler kita, jantung, kalau itu baik. Tapi kalau seandainya lewat dari situ, berarti kita tidak bisa mempunyai kemampuan untuk lebih dari denyut nadi itu. Jadi itu cara menghitungnya Anda semua untuk mengetahui denyut nadi kardiovaskuler kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bentuk latihan kekuatan dan daya tahan. Gambar perhatian, kita masuk ke bentuk latihan pertama, yaitu gambar pertama yaitu push up dengan menggunakan lutut. Ya, intensitas interval 2x8. Kemudian yang selanjutnya, gambar kedua, kita push up seperti biasa, kaki lurus dan jari kaki naik turun. Kemudian yang ketiga, push up tapi dengan pinggul diangkat setinggi-tingginya. Itu bentuk latihan yang pertama. Bentuk latihan kedua yaitu kekuatan dan daya tahan otot perut. Badan kita, gambar pertama, ini sikap terlentang, kemudian angkat badan kita, sit up biasa. Kemudian yang ini adalah siap dengan kaki yang diangkat, atas naik turun, tapi jangan sampai kaki ini nanti menyentuh tanah atau menyentuh matras atau menyentuh lantai. Nah, jadi Anda bisa menggunakan matras, ya, jangan sampai menyentuh matras, tapi ditahan, naik turun. Kemudian yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot punggung, dapat melakukan kegiatan back up itu, diangkat, ya, naik turun, atau bisa dibantu nanti dengan bola, ya, back up, untuk melatih kekuatan daya tahan otot punggung.
Kemudian yang keempat, latihan kekuatan anggota badan bagian bawah. Ya, naik turun. Ya. Lakukan juga ada interval, ya, bisa dilakukan dengan 2 kali 8. Ya, turun naik turun. Kemudian bentuk latihan kelima itu untuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. Lari zigzag, ya, dengan menggunakan kones atau cons, ya, atau batas. Anda lari zigzag dan interval juga bisa 2 kali 8. Kemudian latihan kelentukan otot kaki. Bisa Anda berpasangan, sama-sama saling menarik baju. Saya menarik kain, ya, sama-sama menarik kain, kaki diluruskan. Kemudian yang ketujuh, kelenturan otot punggung. Ini bisa melakukan gerakan kayak, ya, ibu diangkat. Jadi Ananda ada baiknya menggunakan matras, ya, untuk melakukan kegiatan ini. Jadi untuk latihan tadi dari pertama, ya, dari awal sampai ke 7 ini bisa Ananda lakukan dengan cara dibuat sistem sirkuit, ya, secara sederhana, ya. Jadi dari pos pertama, ya, sampai pos ke-7 itu bisa dibuat atau dengan sistem pos. Jadi Anda bisa melakukan secara kontinuitas, ya. Jadi ini salah satu bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani. Masih banyak latihan-latihan yang lain yang bisa Anda lakukan. Ini adalah salah satunya saja yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Pesan Bapak, ingat, ketika Anda melakukan kebugaran jasmani ini atau latihan olahraga harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita, ya. Tidak boleh berkelebihan juga, atau tidak sanggup tubuh kita paksakan, itu sangat berbahaya untuk diri kita. Makanya kita hitung juga tadi melalui nadi maksimal. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.